Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah, diberi kemudahan, kelapangan hati, ringan langkah kaki, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita pada malam hari ini bisa melangkahkan kaki ke salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang diberi naungan pada hari di saat tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah, yaitu hari kiamat. Ketika manusia kepanasan, ketakutan, digiring menuju padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, semuanya digiring. Matahari didekatkan, manusia kepanasan. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat, tidak merasakan kepanasan. 7 golongan tersebut salah satunya adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya bergantung di masjid. Jadi salah satu ciri orang yang diberi naungan pada hari kiamat adalah orang yang cinta masjid. Semoga kita termasuk di dalamnya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Para hadirin, kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah. Terakhir kita sampaikan Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir kemarin kita jelaskan Nabi Isa diangkat ke langit. Kemudian ada yang diserupakan dengan Nabi Isa, ditangkap tentara Romawi, akhirnya disalib, sehingga mereka mengira yang disalib adalah Nabi Isa alaihissalam, padahal yang disalib bukan Nabi Isa. Kemarin kita jelaskan ada 3 pendapat. Masih ingat ya? Halo? Masih ingat ya? Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan yang disalib adalah muridnya Yesus atau Nabi Isa yang berkhianat, yang bernama Judas Iskariot. Pendapat ini sebenarnya kurang tepat. Tapi yang umum itu yang pertama ini, yang sering kita dengar sejak kecil. Pendapat nomor 2 adalah pendapat yang mengatakan yang diserupakan dengan Nabi Isa adalah tentara Romawi sendiri, salah satu panglimanya yang jahat, yang bengis. Ketika dia masuk ke ruangan pertemuan itu, maka ketika pemimpin komandan ini masuk, Allah serupakan, syubbihalahum, wajahnya diserupakan Nabi Isa kepada orang lain, sehingga pasukannya sendiri, prajuritnya sendiri melihat panglimanya itu wajahnya berubah jadi wajahnya Yesus atau Nabi Isa. Akhirnya ditangkap, disalib. Ini versi nomor 2. Tapi banyak ulama yang merojihkan versi yang nomor 3. Sebenarnya yang disalib itu justru murid setia, karena Nabi Isa sudah menyampaikan hal itu, bahwa siapa yang mau bersedia
diserupakan wajahnya dengan aku. Kemudian muridnya Nabi Isa, sahabatnya Nabi Isa atau Hawariyun yang paling muda, dia yang bersedia. Kemudian kata Nabi Isa, yang lain selain dia siapa? Ternyata nggak ada yang mau, tetap yang muda ini. Akhirnya itu yang dipilih Allah. Ketika tentara Romawi datang, Nabi Isa diangkat ke langit. Murid yang baik tadi langsung diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa, sehingga beliau yang ditangkap, disalib dan dibunuh. Adapun Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Dan itu nas Al-Quran, tidak mengandung keraguan sama sekali. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Nabi Isa diangkat ke langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal rafa'ahu Allahu ilaihi." Allah angkat Nabi Isa ke atas. Naam. Kemudian ikhwatal iman, Nabi Isa akan turun dan wajib kita imani. Ya, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi Isa turun lagi ke muka bumi. Tetapi turunnya Nabi Isa dimulai dengan adanya fenomena-fenomena. Apa itu? Yaitu apa? Keluarnya Dajjal dulu. Jadi Nabi Isa nggak turun sampai Dajjal keluar dulu. Jadi kalau nerangkan Nabi Isa, mesti nerangkan Dajjal. Nggak bisa nerangkan Nabi Isa, nggak nerangkan Dajjal, nggak bisa. Karena nanti pada akhir zaman ada dua Al-Masih yang bertemu. Dua-duanya diberi gelar yang sama, Masih Ad-Dajjal dan Isa Al-Masih. Jadi nanti menjelang hari kiamat ada dua Al-Masih. Al-Masih yang asli yaitu Nabi Isa, dan ada Al-Masih yang apa? Yang palsu, yaitu siapa? Masih Dajjal. Tapi dua-duanya diberi gelar apa? Al-Masih. Lah kita harus belajar. Lah, tidaklah seorang nabi diutus Allah kecuali pasti mengingatkan umatnya dari Masih Dajjal. Semua nabi dari Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW, setiap nabi yang diutus mesti mengingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Termasuk nabi kita yang mulia Rasulullah mengingatkan kita dari bahaya Dajjal. Disuruh membaca awal-awal surat apa? Al-Kahfi, supaya terhindar dari fitnah Dajjal. Kemudian kita juga disuruh berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal, yaitu setelah tasyahud sebelum salam. Gimana doanya? Siapa yang bisa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan itu tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh nabi mengingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Nah, Dajjal ini sudah ada apa belum ada? Sudah ada. Di mana Dajjal sekarang ini? Perhatikan. Seorang sahabat Nabi yang mulia namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini agamanya dulu Kristen, agamanya Nasrani. Dia masuk Islam gara-gara Dajjal. Satu-satunya manusia di muka bumi yang sudah pernah ketemu Dajjal, Tamim Ad-Dari. Pada waktu itu agamanya Nasrani atau Kristen. Ceritanya bagaimana? Begini, simak baik-baik. Perhatikan. Pada waktu itu Tamim Ad-Dari ini, beliau mengarungi samudera, memakai kapal dengan sekian orang, banyak teman-temannya dari suku Judam. Kemudian di tengah laut, Tamim Ad-Dari dan teman-temannya terombang-ambing, dimainkan gelombang laut, terombang-ambing 30 hari di samudera. Sampai akhirnya Tamim Ad-Dari ini terjampar di sebuah pulau. Ini bukan dongeng ya jamaah. Ini bukan dongeng, ini serius, ada riwayatnya, sahih. Dan ini pelakunya belum masuk Islam. Agamanya masih apa tadi? Kristen atau Nasrani. Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, Abu Ruqayyah. Karena terdampar di sebuah pulau, maka mereka
masuk ke pulau tersebut, tiba-tiba ada makhluk yang aneh. Makhluk ini penuh dengan bulu semuanya, sampai tidak diketahui mana bagian depannya, mana bagian belakangnya, saking rumbuke jare wong Lamongan, saking bulune akeh. Saya gak ngerti sing wajah sing buntut gak ketok, saking lebatnya. Tiba-tiba ya orang ini berkata kepada Tamim Ad-Dari dan orang-orang ini, ditanya, siapa kau ini? Maka makhluk yang aneh tadi mengatakan, anal jassasa, aku ini jassasa. Namanya apa tadi? Jassasa. Kalau punya anak jangan dikasih nama jassasa, ya. Nanti gara-gara pulang dari Namiro ono cerita jenenge jassasa, nek duwe putu tak jenengi jassasa. Ojo. Oke? Jassasa. Wahai orang-orang Arab, berangkatlah menuju kuil di dalam pulau ini. Dia ada seorang yang gak sabar menunggu kedatangan kalian. Ya, menunggu kedatangan kalian. Maka ini Tamim Ad-Dari ini takut, siapa orang ini nih? Kita nggak jelas ini makhluk apa. Akhirnya ya sudah, karena akhirnya masuk. Ternyata di dalam itu ada makhluk yang besar di kerangkeng. Di dalam kuil itu, altar itu, tempat ibadah begitu, makbad atau kuil atau altar begitu. Ini ada makhluk yang aneh yang badannya gede dan dibelenggu, dirantai. Kemudian mereka mendekat. Ditanya, kalian dari mana? Ini fima makna ya, karena hadisnya sangat panjang. Dan jumlahnya Tamim Ad-Dari pada waktu itu 30 orang. Ditanya, kalian dari mana? Nahnu unasun minal Arab. Kita ini orang-orang Arab. Mengarungi samudra dan terdampar di pulau ini. Kami ketemu makhluk yang penuh bulu dan kami takut dia itu setan, sampai akhirnya kita datang ke sini. Akhirnya makhluk yang aneh, yang gede, yang di kerangkeng tadi berkata, bagaimana dengan Danau Tobariyah? Bagaimana dengan danau apa? Tobariyah. Danau Tobariyah itu Danau Tiberias, ada di Palestina, tapi dikuasai Israel. Saya pernah ke Danau Tiberias itu. Jadi bagaimana dengan Danau Tobariyah? Kata Tamim Ad-Dari, apanya yang kau tanyakan? Apakah airnya masih banyak di sana? Dijawab sama Tamim Ad-Dari, masih banyak. Tanya lagi, bagaimana dengan kebun kurma yang ada di Bisan atau Baisan? Apanya yang kau tanyakan? Apakah masih banyak buahnya? Dijawab sama Tamim Ad-Dari, masih banyak. Jadi kalau kita ke Danau Tiberias itu melewati kota Bisan. Di kota Bisan itu banyak kurmanya. Sampai sekarang masih banyak kurmanya. Apakah masih banyak kurmanya? Masih. Terus tanya lagi, bagaimana pendapatmu tentang kabar mata air Zuhor yang ada di tempat sana? Apanya yang kau tanyakan? Apakah airnya masih ada? Dijawab sama Tamim Ad-Dari dan teman-temannya, masih, dan bahkan dipakai pengairan dan seterusnya. Tanyaannya panjang lebar banyak. Di antara pertanyaan terakhir, apakah sudah ada orang yang ngaku nabi di tempatmu? Kata Tamim Ad-Dari, sudah ada. Di mana? Di kota Mekah. Kemudian makhluk yang aneh tadi mengatakan, seandainya, bagaimana orang Arab? Apakah memusuhinya? Iya, memusuhinya. Apakah ada peperangan? Iya, ada peperangan antara yang ngaku nabi tadi dengan bangsa Arab. Bagaimana peperangan di antara mereka? Silih berganti. Kadang menang nabi ini yang ngaku nabi tadi, dan kadang menang orang Arab. Itu kan menunjukkan Tamim Ad-Dari itu punya wawasan. Padahal dia belum masuk Islam. Beliau bukan orang Mekah, beliau bukan orang Madinah. Tapi kabar-kabar itu sudah masuk di kepalanya. Berarti Tamim Ad-Dari bukan orang bodoh, orang yang punya wawasan, suka merantau. Berarti wawasannya luas. Ya. Sampai akhirnya, apakah muncul seorang nabi di negeri kalian? Iya, ada, dari Mekah. Apakah dimusuhi oleh orang Arab? Iya, dimusuhi.
Apakah mereka memeranginya? Iya. Bagaimana peperangan? Silih berganti, kadang menang yang ngaku nabi itu, kadang menang orang Arab. Kemudian sudah dekat waktunya, aku akan diberi izin untuk keluar. Ya, seandainya engkau bisa mengikuti nabi itu, ikutilah dia. Seandainya engkau bisa mengikuti nabi itu, ikutilah dia. Itu pesannya makhluk yang aneh ini. Makhluk yang aneh ini siapa kira-kira? Makhluk yang aneh tadi siapa kira-kira? Hah? Kok jasa saya itu? Hah? Dajjal. Kan beda dengan jasa itu, sudah saya alihkan ke tokoh yang lain. Kok masih tertinggal di jasa? Siapa namanya? Dajjal. Akhirnya ketika badai itu reda, Tamim Ad-Dari ini balik ke Arab, langsung datang ke Madinah, masuk Islam. Masuk Islam, padahal aslinya Kristen. Ketika Tamim Ad-Dari masuk Islam, cerita ke Nabi, ya Rasulullah, saya kemarin terombang-ambing di samudra, ketemu dengan makhluk, terus diceritakan sampai apa? Sampai selesai. Setelah itu Rasulullah mengumpulkan para sahabat. As-salatu jami'ah, semuanya ke masjid. Kemudian Rasulullah berpidato. Ternyata ada kabar dari orang yang baru masuk Islam, Tamim Ad-Dari. Dia menceritakan kepadaku tentang Dajjal seperti yang selama ini aku ceritakan kepada kalian. Jadi keberadaannya Dajjal terkonfirmasi oleh orang yang agamanya gak Islam. Sehingga kekuatan kabar ini semakin kuat. Nabi sebelum kedatangannya Tamim Ad-Dari, Nabi sudah menyampaikan ke sahabat-sahabat bahwa akan ada Dajjal pada hari kiamat. Ternyata datang Tamim Ad-Dari yang agamanya gak Islam. Artinya berita tentang Dajjal ini terkonfirmasi juga oleh pihak lain selain pihak yang diajarkan Nabi tadi, sehingga klop. Lah, oke, selesai. Itu jadi sekarang ini Dajjal ini sudah ada. Di mana Ustadz? Wallahu a'lam. Intinya pokoknya di pulau kita digeleki nanti lah, gak usah digeleki juga lah pun digeleki. Intinya ngono kabare ya. Nanti turun di mana? Mohon maaf, Dajjal tidak turun. Dajjal itu muncul. Nabi Isa turun. Sama-sama Al-Masih. Dajjal tidak pernah turun. Dajjal muncul, nampak. Kalau Nabi Isa baru apa? Turun. Itu perbedaan. Ya, makanya lafadznya Dzoharo Dajjal, au yakhruju Dajjal. Dajjal keluar. Tapi kalau Nabi Isa yanzil. Beda lafadz. Oke? Dan Dajjal nanti akan muncul di negeri namanya Isfahan. Muncul di Khurasan. Mohon maaf, Dajjal akan muncul di wilayah namanya Khurasan. Khurasan itu mana Ustaz? Silakan aja dicek di internet. Tapi gak usah sekarang. Khurasan itu sekarang wilayah kebanyakan di Iran. Ada sebagian di mungkin Afghanistan. Ya, tapi secara wilayah lebih paling banyak di Iran. Negeri Syiah itu. Jadi nanti Dajjal akan muncul di negeri apa tadi? Khurasan. Kemudian Dajjal akan diikuti 70.000 Yahudi Isfahan. Isfahan itu di mana Ustaz? Di Iran. Sampai detik ini di Iran itu banyak loh komunitas Yahudi. Banyak, antum cek googling aja. Jadi nanti Dajjal akan muncul di Khurasan. Sebagian wilayah di Iran itu Khurasan. Kemudian Dajjal datang dan diikuti 70.000 Yahudi dari negeri apa tadi? Isfahan. Dan Isfahan itu sekarang ada di Iran. Setelah itu Dajjal membuat kerusakan di muka bumi. Nanti negeri-negeri akan didatangi Dajjal. Dan negeri-negeri yang diikuti Dajjal nanti akan apa? Orang-orangnya akan ikut Dajjal. Tanda-tanda sebelum turunnya Dajjal 3 tahun, perhatikan. 3 tahun akan mengalami kemarau yang panjang. Tahun pertama Allah memerintahkan langit, memerintahkan bumi menggenggam atau menahan sepertiga airnya. Jadi Allah perintahkan langit, saya ulangi ya, 3 tahun sebelum munculnya Dajjal, itu Allah perintahkan langit pada tahun pertama untuk menahan sepertiga airnya. Dan Allah perintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga tumbuhannya. Pada tahun yang kedua, apa?
Allah perintahkan kepada langit untuk menahan 1/3 kali 2 berapa? 2/3 ya? Betul apa enggak? 2/3 hartanya, airnya enggak ditahan. Kemudian tetumbuhan juga diperintahkan oleh Allah untuk menahan 2/3 tetumbuhannya. Jadi padi yo gak tumbuh, gandum yo gak ada, semakin paceklik semakin kekurangan makanan. Pada tahun ketiga, tahun terakhir munculnya Dajjal, Allah perintahkan kepada langit untuk menahan seluruh airnya. Jadi gak ada air turun. Dan Allah perintahkan bumi untuk menahan seluruh tetumbuhannya. Udah gak ada, paceklik total. Sampai sahabat berkata, ya Rasulullah, nanti kalau kita menjumpai masa itu gimana makannya kita ya Rasul? Kata Rasulullah, makan kalian adalah tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Jadi tasbih itu makanannya. Jadi kalau subhanallah, subhanallah, gak lapar. Cobaan yang gak percaya, dikira terus gak lapar sampai. Yang ngono guyu, dikandani terus guyu. Jadi nanti makanannya orang yang beriman zikir, karena nggak ada makanan. Setelah itu muncul Dajjal di negeri Isfahan karena paceklik total, nggak ada air, nggak ada makanan, muncul Dajjal dan Dajjal itu sakti. Allah perintahkan Dajjal perintahkan langit hujan. Semua atas izin Allah tentu. Itu fitnah kan? Jadi godaan, makanya disuruh berlindung. Bahkan bisa menghidupkan orang mati, mirip Nabi Isa. Bedanya Nabi Isa mukjizat. Nek Dajjal kamuflase, Dajjal berkolaborasi dengan iblis. Disuruh menjelma jadi bapaknya wong sing mati. Makanya didatangkan nanti di depan Dajjal. Hei kau, berimanlah kepada aku ini Tuhanmu. Tidak, aku nggak iman sama kamu. Bagaimana pendapatmu? Kalau saya hidupkan bapakmu, emakmu, apakah engkau percaya bahwa aku Tuhan? Ya, kalau kau bisa menghidupkan bapakku, emakku, berarti kamu memang benar Tuhan. Akhirnya Dajjal memerintahkan agar emaknya hidup. Dajjal memerintahkan bapaknya hidup. Tapi itu setan. Jadi kong kali kon Dajjal sama iblis untuk menjelma jadi. Sehingga orang murtad. Makanya dikatakan tidaklah Dajjal melalui negeri kecuali banyak diikuti. Terutama yang paling banyak mengikuti Dajjal adalah emak-emak, wanita. Jadi sampai sing sabar Pak. Memang wedok iku nanti jadi kebanyakan pengikutnya Dajjal. Hati-hati ibu-ibu. Kecuali sing ngaji nang Namiro ya insyaallah wis paham. Oh iki sing wingi diceritakno nang Namiro gak aku gelok aku sepaham aku gitu. Merajalela Pak, turun hujan sehingga banyak yang terkena fitnah. Makanya bayangkan setiap sholat, gak peduli sholat wajib, gak peduli sholat sunnah, tetap Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan ini gak hanya Nabi Muhammad mengingatkan nabinya, seluruh para nabi, saking dahsyatnya fitnah dajjal. Merajalela ke negeri-negeri termasuk ke semua negeri termasuk Jawa, Lamongan mungkin wallahu alam yang disebutkan semua negeri. Akhirnya Dajjal masuk ke Mekah, tidak bisa karena ada beberapa tempat yang nggak bisa dimasuki Dajjal. Mekah, Madinah dan Masjidil Aqsa. Mekah dan Madinah dijaga malaikat dengan pedang yang terhunus di seluruh lorong-lorong, gerbang-gerbang masuk kota Mekah dan kota Madinah dan Masjidil Aqsa dijaga para malaikat dengan pedang yang terhunus. Dajjal gak bisa. Tapi selain itu didatangi Dajjal dan banyak pengikutnya. Di saat seperti itulah Nabi Isa turun, gonjang ganjing dunia. Nabi Isa turun. Turun di mana Ustaz? Turun di Damaskus. Damaskus itu mana? Damaskus itu di Suriah. Di mana? Di Suriah atau Syria.
sekarang di Syam. Jadi turun di Manaratul Baydha, di menara putih, di bawah sayap malaikat Nabi Isa. Dan ada seorang sahabat Nabi yang wajahnya paling mirip Nabi Isa. Rasulullah mengatakan, aku pernah ketemu Nabi Isa, aku pernah ketemu Yesus, dan orang yang paling mirip Yesus, siapa namanya? Sakelalini. Padahal tak sampai no yuk. Sebulan yang lalu sudah saya sampaikan. Siapa namanya? Tolong sing pinter ya jamaah. Nah, siapa namanya? Yang ini ngaji nek melongo gak dicatet ya sing niki iku. Siapa namanya? Yo. Urwah bin Mas'ud. Tulis. Ya, pertemuan akan datang saya tanyai, gak bisa saya jiwir. Siapa namanya tadi? Urwah bin Mas'ud. Mirip. Jadi Nabi itu menceritakan Isa bin Maryam. Kemudian Nabi mengatakan, kalau kalian pengen tahu Nabi Isa, yang paling mirip Urwah bin Mas'ud. Ya, oke, kembali materi. Turun Nabi Isa turun apa tadi? Naik atau di bawah sayap malaikat, turun di kota namanya kota Damaskus, di Al-Manaratul Baydha, di menara putih. Setelah itu Nabi Isa langsung bergegas menuju Baitul Maqdis. Nabi Isa bergegas kemana ya jamaah? Ke Baitul Maqdis. Jangan kalau lihat peta, Syam itu di utara. Jadi Mekah itu di selatan, ke utara Madinah, ke utara jauh Masjidil Aqsa, ke utara lagi Suriah, apa tadi? Damaskus. Jadi kalau dari Damaskus ke Aqsa berarti ke selatan. Ke selatan. Nabi Isa dari Damaskus langsung ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Ketika Nabi Isa alaihi salam sampai di Baitul Maqdis, ternyata kaum muslimin, benteng Islam terakhir, tentara Islam akhir zaman terkonsentrasi di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis. Tidak ada tentara Islam zaman itu yang paling utuh, kokoh, kecuali di Baitul Maqdis. Di tempat itu kumpul semuanya. Pada waktu itu tentara-tentara Islam, mereka inilah yang disebut dalam hadis Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah. Tentara akhir zaman ini berkumpul di Baitul Maqdis. Waktu itu mereka sedang sholat subuh. Waktu itu apa? Mereka sedang apa? Mereka sedang sholat subuh. Waktu sedang sholat subuh, maka imamnya mengatur shaf. Ayo shafnya diatur. Di saat itulah Nabi Isa datang. Sebagian ulama menjelaskan bahwa yang jadi imam kaum muslimin pada waktu itu adalah Imam Mahdi. Siapa namanya? Imam Mahdi. Imam Mahdi, ini imam akhir zaman, sudah mengumpulkan tentara Islam. Ketika Nabi Isa turun, maka itu orang-orang yang ada di Masjidil Aqsa, tentara-tentara Islam itu yang ada di Masjidil Aqsa, maka ini perhatikan, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, nanti Palestina steril dari orang Yahudi. Dengan dalil hadis ini, karena tentara Islam nanti akan berpusat di Masjidil Aqsa, berarti Yahudi sudah tersingkir. Nanti Yahudi akan tersingkir, gak ada di tempat itu. Jadi kita gak boleh pesimis, ya. Jadi dikuasai oleh kaum muslimin. Nabi Isa datang, maka imamnya tadi mundur karena tahu ini Nabi Isa. Jadi orang yang ada di Masjidil Aqsa tadi paham mereka sudah ada di akhir zaman. Mereka ngerti, mereka baca hadis, mereka adalah orang-orang pilihan, mereka adalah ahli tauhid. Maka ketika Nabi Isa datang, mereka sudah paham. Rasulullah mengabarkan kepada kita ciri-ciri Nabi Isa. Kapan Nabi Isa turun? Bagaimana cirinya? Cirinya Nabi Isa apa? Rambutnya apa? Putih. Rambutnya kayak orang keluar dari apa? Kamar mandi dan netes. Wajahnya beliau putih ke merah-merahan. Sudah disifatkan dalam. Ketika Nabi Isa datang, langsung imamnya mundur.
Langsung seluruh tentara Islam bisa mengenali ini Nabi Isa. Sebagaimana hadis yang kita baca, sudah saatnya sekarang ini Nabi Isa. Dan tahu semuanya, nggak bingung. Nggak begini, saya ini Nabi Isa apa enggak ya? Iya tak gak ki. Kita musyawarah dulu. Ki Nabi Isa ndak wis paham kabeh iku. Tahu. Akhirnya mundur. Imamnya mundur. Nabi Isa dipersilakan untuk ngimami. Nabi Isa ndak mau. Nabi Isa menyuruh imamnya tadi tetap ngimami. Ini dalil Nabi Isa tidak membawa syariat baru. Nabi Isa nanti akhir zaman mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau nggak mau jadi imam. Setelah itu selesai sholat, Nabi Isa mengambil alih pasukan. Terjadi peperangan. Kemana? Dajjal tadi kan mencari ke tempat-tempat membawa orang Yahudi. Berapa tadi jumlahnya? 70 Yahudi. Menaklukkan negeri-negeri. Banyak pengikutnya, semakin besar orang-orang yang mengikuti Dajjal ini. Mereka masuk ke Masjidil Aqsa enggak? Masjid Haram enggak bisa. Masjid Nabawi enggak bisa. Sampai ke Masjidil Aqsa enggak bisa juga. Maka Dajjal membawa rombongan orang Yahudi bertemu dengan Nabi Isa di tempat namanya Babuluddin. Ada kota, sampai detik ini kota itu ada, namanya Lud. Kota Lud, lam dal, Lud. Googling di internet. LODD. Lud. Bahasa Arabnya Lud. Langsung petanya muncul dekat Tel Aviv itu kurang lebih. Dulu wilayah Islam, sekarang ya dikuasai Israel. Sekarang dipegang Israel. Lah nanti Dajjal di situ, ketemu Nabi Isa di situ. Nah, tapi sebelum ketemu itu ada proses, nggak langsung ketemu Dajjal, nggak langsung. Nabi Isa memimpin kaum muslimin dan terjadi peperangan dulu dengan orang Yahudi. Dan nanti orang Yahudi itu perang dengan kaum muslimin. Nanti sampai batu-batu dan pohon-pohon bisa bicara. Di situ ada pelajaran. Mengapa batu-batu dan pohon-pohon kok bisa bicara? Sebagian ulama menyebutkan karena kaum muslimin tiarap, nggak ada yang nolong. Tentara akhir zaman sendirian di sana, nggak ada yang nolong. Semua telah menghidlan, semua telah membiarkannya terlantar. Sehingga tentara Islam akhir zaman sendiri, saking welas asihnya Allah perintahkan tentara yang lain, batu-batu dan pohon-pohon bisa bicara. Yang lain melempem semuanya. Maka batu-batu berkata, ya Muslim ta'al. Pohon-pohon bisa bicara, ya Muslim ta'al. Ya Abdullah ta'al. Wahai Abdullah. Apa artinya Abdullah? Lihat lafaz yang dipakai oleh Nabi Muhammad ketika menjelaskan cerita ini. Batu dan pohon tidak berkata, ya Arab, wahai orang Arab, sini kau. Nggak ada kata Arab di situ. Yang ada adalah ya Muslim, hei orang Islam, kesinilah. Dan kata yang lain adalah ya Abdullah, wahai Abdullah, wahai para penyembah Allah, sinilah penyembah Allah. Jadi syiarnya ahli tauhid. Jadi nanti akhir zaman yang bisa mengalahkan Yahudi adalah ahli tauhid, dan gak mesti dari Arab. Karena lafadznya bebatuan dan pepohonan pada akhir zaman berkata, wahai Muslim, wahai hamba Allah, para penyembah Allah, kesini, di belakangku orang Yahudi, bunuhlah dia. Pohon-pohon bisa ngomong, batu-batu bisa ngomong, kecuali satu pohon yang gak mau ngomong, menyembunyikan orang Yahudi. Pohon apa itu? Pohon apa? Orkot. Tahu pohon orkot? Saya pernah tahu, Pak. Saya pernah mudik. Pernah metik itunya, daunnya. Ada durinya. Kelampis. Ono zaman. Kata teman saya Palestina, wallahu a'lam bissawab, orang-orang Yahudi itu menanam pohon orkot di wilayah-wilayah yang berpotensi konflik. Yang masih banyak muslimnya itu ditanami horkot. Karena mereka itu membaca hadis juga. Tapi di tempat-tempat yang murni sudah dikuasai mereka nggak nanam horkot. Kayak Tel Aviv. Itu sudah dikuasai mereka, itu nggak ditanam. Tapi di wilayah-wilayah yang berpotensi konflik sama muslim, ditanami horkot. Kata teman saya yang di sana. Oke.
Jadi bisa ngomong nanti Pak, tentara Islam akhir zaman. Kemudian Nabi Isa punya misi kembali ke dunia ini. Tahu nggak misinya Nabi Isa kembali ke dunia ini? Ngapain? Ngapain Nabi Isa kembali ke dunia? Apa tujuannya? Satu, menghapuskan apa? Menghapuskan pajak. Ini dia. Nabi Isa nanti akan menghapuskan pajak. Nabi Isa juga akan apa? Memecahkan salib-salib. Artinya menganulir ajaran kekristenan. Bukan menganulir, membatalkan. Agak benar ajaran Kristen ini. Yang mengangkat dirinya sebagai apa? Anak Tuhan. Itu. Kemudian juga diantara fungsinya juga adalah apa lagi? Membunuh babi-babi dan seterusnya, sehingga berhasil dilaksanakan dan Nabi Isa memenuhi bumi dengan keadilan. Lah di sini di bumi Allah yang lain Dajjal terus bergeliat. Ngapain Dajjal pada waktu itu Ustaz? Banyak fitnahnya. Saya bacakan nih, perhatikan. Kita harus tahu Dajjal nanti ngapain aja. Ya. Dajjal nanti ya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yatsba'ud Dajjal min Yahudi Isfahan. Nanti Dajjal akan diikuti oleh orang-orang Yahudi Asbahan. Sab'una alfan, jumlah mereka 70.000 dan tempatnya ada di Iran sekarang. Sab'una alfan, ya, mereka jumlahnya 70.000. Ya. Kemudian termasuk fitnahnya Dajjal adalah Ara'aita idz ba'atsu laka abaka wa ummaka atasyhadu anni rabbuk. Ngomong ke orang-orang nanti pada akhir zaman, kalau aku hidupkan bapakmu dan emakmu, apakah kau itu percaya bahwa aku ini Tuhanmu? Namanya orang awam. Jadi nanti kalau kata Rasulullah, kalau engkau mendengar berita tentang Dajjal, menjauhlah. Jangan mendatangi. Jangan mengatakan, "Wus, aku sudah belajar, aku paham, aku nggak akan tertipu." Kata Rasulullah, berapa banyak orang kayak gitu, ternyata dia justru menjadi pengikutnya Dajjal. Jadi dimanapun kita mendengarkan Dajjal, disuruh apa? Disuruh pergi, gak boleh mendekat. Dan kata Rasulullah, yang paling banyak menjadi pengikut Dajjal nanti adalah para wanita. Sehingga nanti laki-laki pada akhir zaman menguatkan ibunya, menguatkan istrinya, bahkan mengikat mereka agar tidak keluar rumah. Karena saking takutnya akan menjadi pengikut apa? Dajjal. Apa saja fitnah-fitnah Dajjal? Yang pertama, Dajjal akan berpindah-pindah di muka bumi. Cepat pindahnya. Dikatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kal ghaithi istadbarat hurrih, seperti hujan yang diakhiri angin, berhembus, pindah-pindah ke tempat-tempat, ya, pindah. Laisa min baladin illa sayatahu Dajjal. Tidaklah negeri kecuali akan didatangi Dajjal, dimasuki Dajjal, illa Makkah, kecuali kota Makkah, wal Madinah, dan kota Madinah. Laisa lahum min niqabiyan naqabun illa alail malaikatu safina yahrusuna thumma tarjuful madinatu bi ahliya salasa rajafat. Kota Madinah akan dijaga oleh malaikat-malaikat yang berbaris, dan nanti kota Madinah akan terjadi goncangan akhir zaman ini. Kota Madinah akan terjadi goncangan dan orang munafik akan keluar semua dari kota Madinah. Fayukhrijullahu kulla kafirin wa munafikin. Allah akan keluarkan orang munafik dan orang kafir dari kota Madinah. Keluarkan semuanya. Kemudian di antara fitnahnya Dajjal adalah Dajjal itu punya surga, punya neraka. Inna ma'ahu ma wanar. Jadi ketika musim paceklik, musim gak tumbuh pepohonan tadi itu dan gak ada air sama sekali, itu Dajjal bawa air sama bawa api. Airnya Dajjal itu sebenarnya api, dan apinya Dajjal itu sebenarnya air. Nah itu banyak orang ketipu, sehingga banyak yang terjerumus mengikuti Dajjal. Kemudian berikutnya, di antara yang dilakukan setan, di antara yang dilakukan Dajjal adalah al-isti'anah bisyayatin, minta tolong dengan setan-setan.
Wa inna min fitnatihi an yaqula li a'rabi. Seperti yang tadi saya katakan tadi. Kemudian Dajjal memerintahkan setan untuk menjelma jadi bapaknya, menjadi emaknya, sehingga orang ini tertipu dan akhirnya masuk agamanya Dajjal. Benda mati dan hewan patuh dengan perintah Dajjal. Siapa yang enggak ketipu? Ya, terus apa saja ciri-cirinya Dajjal? Apa cirinya Dajjal ya jamaah yang dirahmati oleh Allah? Dulu di zaman Nabi itu ada orang yang mirip dengan tanda-tanda ini. Hampir dibunuh Umar bin Khattab. Dikira Dajjal sungguhan. Ternyata bukan. Ya karena belum waktunya keluar. Ciri-ciri Dajjal. Silakan ditulis. Apa saja ciri-ciri Dajjal. Ada banyak riwayat di sini. Ya, nanti di akhir bisa disimpulkan. Tapi sebelum disimpulkan, kita baca hadis-hadisnya tentang sifat Dajjal. Hadisnya panjang dan banyak. Kalau disimpulkan, biar cepat saya simpulkan. Ciri-ciri Dajjal, perhatikan. 1, lelaki dari keturunan Adam. Jadi Dajjal itu manusia. Dajjal itu apa? Manusia. Nanti kita baca hadisnya. Ini langsung aja, hadisnya panjang dan beraneka ragam. Langsung saya ambil, saya taruh poin-poinnya biar gak kelamaan. 1, keturunan anak Adam. Jadi bukan setan dia itu. Dajjal bukan setan. Dajjal juga bukan jin. Dajjal itu anak Adam. Keturunan Adam. Berarti manusia. Poin nomor 2, masih muda. Bukan orang tua Dajjal itu, masih muda. Poin nomor berapa itu? Sekarang nomor 3, berkulit merah. Bukan bule ya, merah. Nomor berapa sekarang? Nomor 4, pendek. Pendek. Tidak tinggi, pendek. Nomor 5, dadanya bidang. Pendek tapi dadanya bidang. Nomor berapa itu? Sekarang nomor 6. Nomor 6, jarak antara kedua betisnya berjauhan. Ada yang menafsiri O. Tahu O? Letter O. Antara betis yang satu dengan betis yang lain. Ya, ini nomor 7 ya. Nomor 6, jarak antara kedua betisnya berjauhan. Nomor 7, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Kalau rambutnya Rasulullah apa? Keriting apa lurus? Jangan bahas itu dulu. Gak jadi, balik lagi. Nomor pinten saniki? 8. Keningnya lebar, baduke ombo. Baduke ombo, keningnya lebar. 9. Mata yang kanan buta. Jadi mata yang kanan buta. Jadi Dajjal itu pideng. Ngerti pideng? Buta sebelah. Oke, yang buta yang mana tadi? Yang kanan yang buta. Makanya Nabi mengatakan, ingatlah Tuhan kalian tidak akwar. Sesungguhnya Dajjal itu akwar. Dajjal itu pideng, picek sebelah. Dan ketahuilah Tuhan kalian tidak akwar, kata Rasulullah. Oke, nomor berapa sekarang? 10. Mata kanannya yang buta tadi, mata tersebut menonjol kayak buah. Matanya Dajjal itu menonjol kayak buah anggur. Kayak buah apa? Anggur yang menonjol. Nomor berapa? 12. 11. Sementara di atas matanya yang kiri ada daging yang keras yang tumbuh. 12. Di antara matanya tertulis kafaro. Di sini nih.
tertulis kafaro, kafir. Nomor 13. Enggak, masih belum. Setiap muslim bisa membaca. Orang yang Islam, ahli tauhid, yang ahli sholat tahu karena bisa membaca kafaro atau kafir. Nah, kemudian orang muslim bisa membacanya baik yang buta huruf maupun yang enggak buta huruf. Selamanya orang baik, ahli sholat, orang yang Islam sungguh-sungguh bisa mengenali Dajjal. Terus nomor berapa? 13 G. 14. Di antara sifatnya Dajjal adalah mandul. Tidak punya keturunan Dajjal. Tidak memiliki anak. Tidak memiliki keturunan. Itu poin-poinnya ya. Kalau hadisnya dibaca banyak di sini dijelaskan. Ini kurang lebih sama dengan yang kita sampaikan tadi. Cuma tadi langsung saya ambil poinnya. Dulu di zaman Rasul, nih perhatikan saya baca ya. Innahu syabun. Dajjal itu pemuda. Qatatun, rambutnya keriting. Ainuhu tofiyah, matanya menonjol. Perhatikan nih, ada orang di zaman Nabi yang mirip Dajjal. Nabi berkata, Ka'anni usyabbihu bi Abdul Uzza ibni Qaton. Seakan-akan aku memiripkan Dajjal itu dengan orang yang namanya Abdul Uzza ibni Qaton. Ada orangnya di zaman Nabi. Ya. Siapa namanya? Abdul Uzza. Jadi di zaman Nabi itu Pak, ada orang yang mirip Dajjal, ada orang yang mirip Nabi Isa, ada orang yang diserupai Jibril, ada orang yang diserupai iblis. Banyak semuanya. Yang diserupai iblis siapa? Siapa yang tahu? Suraqah bin Malik. Tahu Suraqah bin Malik? Yang pernah mengejar Nabi terus terperosok itu. Nah, itu dalam perang Badar iblis menjelma jadi wajahnya Suraqah bin Malik. Ada sahabat Nabi yang diserupai Jibril. Siapa namanya? Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Sahabat Nabi ini wajahnya ganteng rupawan. Sehingga Jibril kalau turun menjelma jadi manusia menyerupai Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Terus nomor 3, ada yang mirip Nabi Isa. Siapa tadi? Siapa? Urwah bin Mas'ud. Ada yang mirip Dajjal. Siapa? Abdul Uzza bin Qatan. Dan ada yang mirip Nabi Ibrahim. Siapa? Siapa? Dan ada orang di zaman Nabi yang mirip Nabi Ibrahim. Siapa? Ya Rasul sendiri. Rasulullah pernah melihat Nabi Ibrahim. Kemudian Rasulullah mengatakan Nabi Ibrahim mirip dengan sohib kalian ini. Maksudnya siapa? Beliau sendiri. Jadi Nabi Ibrahim mirip Nabi Muhammad SAW mirip Nabi Ibrahim. Adapun sahabat Nabi yang wajahnya mirip Nabi 3. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang wajahnya mirip Nabi ada 3. Yang pertama adalah Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi sendiri, anaknya Abu Thalib, kakaknya Ali. Ja'far terbunuh dalam perang Mu'tah, gugur. Nomor 2 yang wajahnya paling mirip Nabi adalah cucunya Nabi, Hasan bin Ali. Nomor 3 yang wajahnya paling mirip Nabi adalah sepupu Nabi yang lain, jarang diketahui ini, Abu Sufyan bin Harith. Nabi punya paman namanya Harith, pamannya punya anak namanya Abu Sufyan ibnil Harith. 6. Oke, kembali ke materi. Sifatnya Dajjal sudah tahu. Terus sekarang bagaimana cara kita terbebas dari Dajjal, Ustaz? Apa yang harus kita lakukan? Belajar tauhid yang benar supaya tidak mudah tergoyahkan. 2, membaca isti'adzah minad Dajjal ketika sebelum salam selesai tasyahud. 3, membaca 10 ayat pertama surat apa? Surat Al-Kahfi. Oke.
Lah nanti Dajjal membuat kerusakan di muka bumi. Akhirnya Dajjal berjalan menuju Masjidil Aqsa, tapi nggak bisa masuk. Waktu saya di Bukit Zaitun, sudah pernah saya ceritakan di sini. Waktu saya di Bukit Zaitun, itu banyak kuburan-kuburan Yahudi. Saya tanya ke teman saya yang di sana, ini apa ini? Kata dia, ini kuburan orang Yahudi. Mereka meyakini nanti akhir zaman ada Mesia mereka, orang mulia, orang suci yang ditunggu-tunggu orang Yahudi, bahwa nanti mereka akan melewati tempat ini dan orang Yahudi akan mengikuti Mesia tersebut. Lah, saya pernah lihat YouTube, Profesor Yahudi mengatakan, Yahudi loh ini, ngomong, di dalam literatur Islam, itu ada Dajjal. Dan ada Isa Al-Masih akan turun. Imam Mahdi akan ada nanti akhir zaman. Kata Profesor Yahudi ini, Dajjal versi umat Islam itu adalah mesianya kita. Coba bayangkan, mereka itu tahu. Dan mereka itu mengakui Dajjal yang nanti akan muncul, yang menurut versi Islam, kata orang Yahudi, justru itu nanti pemimpin kami akhir zaman. Makanya mereka dikubur di tempat yang kata mereka alurnya Dajjal itu, alurnya Mesia. Mereka gak mengatakan Dajjal. Itu orang mulia yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Sehingga mereka beranggapan nanti kalau Dajjal datang ke sana, mereka dibangkitkan dari kuburannya menjadi pengikut Dajjal, menjadi pengikut Mesia mereka. Bahasa mereka Mesias gitu. Orang suci mereka. Tapi aslinya itu Dajjal itu. Sehingga nanti Nabi Isa membawa pasukan Islam Taifah Mansurah ketemu di kota. Kota apa tadi? Kota Lut. Ya, kota Lut sekarang ada di wilayah Palestina yang terjajah. Bukan di Gaza, tapi di luar Gaza. Di luar Yerusalem, kota khusus namanya Lut. Disitulah nanti terjadi peperangan akhir zaman. Pasukannya Al-Masih dengan Al-Masih. Al-Masih yang asli siapa? Nabi Isa dan Dajjal. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, Nabi Isa mengeluarkan senjatanya, seingat saya tombak kalau nggak salah, kemudian kena. Dan Dajjal ketika melihat Nabi Isa langsung larut. Dalam hadis dikatakan seperti larutnya apa? Seperti larutnya apa? Garam dalam air. Langsung leleh Dajjal ini. Kemudian setelah itu terakhir ada dua versi hadis. Ada hadis yang mengatakan Nabi Isa itu nanti hidup di muka bumi 40 tahun. Tapi ada hadis lain yang mengatakan Nabi Isa itu cuma 3 tahun. Cuma 7 tahun. Jadi ada hadis yang mengatakan Nabi Isa 40 tahun. Ada hadis yang mengatakan Nabi Isa berapa tadi yang nomor 2? 7 tahun. Gimana cara komprominya ini kalau hadisnya sama-sama sahih? Kalau misalnya sama-sama sahih, gimana cara kompromi? Angka itu kan gak bisa ditafsiri. Angka itu kan sesuatu yang sudah pasti. Wah, iki ngarani 40, iki ngarani berapa? 7. Sing bener sing ndi? Ternyata dijelaskan sama para ulama. Nabi Isa itu ketika diangkat ke langit itu umurnya 33. Sudah paham maksud saya kan? Sehingga bagi yang mengatakan 40 tahun itu maksudnya total keseluruhan. Adapun yang mengatakan 7 tahun maksudnya itu nanti turun ke dunia. Beliau memimpin umat Islam berapa tahun? 7 tahun. Jadi 33 tambah 7 berapa? 40 tahun. Dari situ kata para ulama tidak ada khilaf. Disebut 40 berdasarkan keseluruhan, disebutkan 7 kelanjutan dari ketika dulu diangkat ke langit. Wallahu a'lam bishawab. Dan akhirnya Dajjal mati. Banyak orang Kristen nanti masuk Islam. Kan ada ayatnya itu. Nanti orang-orang ahli kitab akan masuk Islam. Ya. Mengakui bahwa Nabi Isa bukan Tuhan atau bukan anak Tuhan, tapi Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Selesai kajian kita tentang Nabi Isa alaihissalam. Demikian apa yang disampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.